Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari brosur lagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut, terkait dengan penugasan Satgas MTA di malam tahun baru. Apakah itu juga termasuk tasyabuh? Karena walaupun tidak merayakan, tetapi ada kesan malah mengamankan orang yang merayakan malam tahun baru. Oh, itu tidak ikut. Yang dimaksud itu tidak ikut merayakan. Kenapa? Kan tahun baru ini tumpah ruah manusia. Nah, kita diminta oleh pemerintah untuk bersinergi dalam hal mengamankan, bukan mengamankan tahun barunya, tetapi mengamankan orang-orang yang berbuat onar pada malam itu. Orang yang mabuk-mabukan, kemudian yang merusak dan lain sebagainya, yaitu ya kita amankan, bukan mengamankan perayaan tahun barunya. Nah, kita dimintai tolong, dan itu kita bersinergi dengan kepolisian. Jadi kalau ada orang yang berbuat onar, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya, itu yang diamankan. Bukan kok terus misalkan di situ digelar acara dangdutan terus Satgas MTA ngamankan penyanyinya, bukan. Bukan kok terus di depan panggung kemudian ikut mantuk-mantuk, ini berarti dia menikmati dengan dangdutan, biduanitas, jogetan gak karuan, ya dia malah mantuk-mantuk gini. Berarti itu menikmati, bukan itu yang dimaksud. Yang kita perbolehkan, kita izinkan Satgas MTA mengamankan orang-orang yang memang mau berbuat onar. Karena itu tumpah ruah, tumplek-blek. Sehingga kalau ada orang yang mabuk-mabukan, minum-minuman keras dan lain sebagainya, kita bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk mengamankan. Karena biasanya orang di bawah pengaruh minuman keras, banyak orang yang kemudian berbuat onar. Tidak hanya merusak lingkungan, mungkin orang lewat ngeti-ngeti di jotos. Apalagi kalau sampai membawa senjata tajam. Nah, itu yang kita amankan. Karena sangat membahayakan orang lain. Di bawah pengaruh minuman keras, bawa senjata tajam, orang lewat ngeti-ngeti, disabetke. Maka kita izinkan Satgas kita untuk mengamankan seperti itu. Bukan mengamankan perayaan tahun barunya, bukan. Ya, ada lagi. Halaman 7 masuk ke halaman 8. An Amri bin Syuaibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslimal yahudi al isyaratu bil asabi'i wa tasliman nasara al isyaratu bil akufi. Rawahu Tirmizi. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi adalah memberi isyarat dengan jari-jari tangan, sedangkan salamnya orang-orang Nasrani adalah memberi isyarat dengan telapak kanan, telapak tangan. Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 159, nomor 2836. Dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Ibnu Lahiyah
Dan juga hadis ini diperselisihkan tentang marfu' atau mauqufnya. Mohon penjelasan. Hadis ini diperselisihkan tentang marfu' atau mauqufnya. Marfu itu terangkat sampai mana? Sampai Nabi. Jadi apakah hadis ini terangkat sampai Nabi, berarti memang betul sabda beliau? Atau ini mauquf? Mauquf itu terhenti. Terhenti berarti sampai di sahabat. Apakah ini perkataan sahabat atau sabda Nabi? Ini masih diperselisihkan. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka punya ciri khas. Kalau menurut hadis ini, ciri khas untuk saling menyapa itu dengan asobi, sebagian jari-jari mereka. Mbuh ngene kita tidak tahu. Ya. Apa ngene? Kita kan nggak ngerti kan. Nah ini kan banyak kita ikut-ikutan, apalagi nanti kalau pas menjelang pemilu ada yang begini. Pokoknya dengan simbol-simbolnya lah. Orang Nasrani itu ada yang punya kekhususan itu dengan tangan, telapak tangan. Nah kita jangan ikut-ikutan. Maka biar tidak sama, kalau jenengan ini melambai ke temannya, itu jangan hanya melambai saja, tapi dengan ucapkan salam, assalamualaikum, gitu. Jika tidak hanya kita beda, kan gitu kan. Podo-podo metune kan, assalamualaikum atau ya fulan, panggil namanya yang baik. Jangan gembrot. Maka dari jauh sampaikan tangan, karena kalau jauh kan tidak bisa jabat tangan. Kalau dekat kita bertasawuf jabat tangan. Karena tasawuf itu yadhabil ghillu, akan menghilangkan ghil di antara kita. Panjenengan coba nanti kalau punya ghil dengan saudaranya, semuanya sengaja untuk bertemu dan saling jabat tangan, insya Allah ghil akan hilang. Kalau sedang berselisih bermusuhan, masing-masing temui, kemudian jabat tangan, asyahna, permusuhan akan hilang. Hanya dengan jabat tangan, itulah Islam. Orang mau berkeluh, wis ibaratnya ini wis muntuk-muntuk, apa bahasa Indonesianya muntuk-muntuk ini? Apa ya? Ada yang tahu? Samarjana apa ini? Muntuk-muntuk ini? Diubun-ubun. Diubun-ubun? Wah, itu kurang mengena gitu loh. Meluap-luap. Nah, sudah mau meledak-ledak amarahnya. Wes pokoknya nak ketemu fulan lah jotosi ini tiba-tiba coba kalau punya niatan itu, begitu bertemu dengan fulan betul jenengan rubah. Assalamualaikum. Salaman. Kira-kira jadi jotosi tidak? Assalamualaikum ya. Mohon izin ya kamu saya jotosi gitu. Oh gitu. Enggak. Hilang rasa ghil, rasa marah, dendam, benci akan hilang dengan tasawuf, dengan bersalaman. Itulah kekuatan, kedahsyatan Islam. Nah, kalau jauh tidak memungkinkan untuk berjabat tangan, maka cukup ucapkan, lambaikan tangan, assalamualaikum. Kalau saudara kita dengar, dia juga akan membalas waalaikumsalam. Tapi jabat tangan sekali lagi dengan mahram. Ya, kalau bertemu, jangan sampai terus cari-cari dalil, lah kan bisa menghilangkan ghil. Sehingga jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, ini menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Ya. Kalau yang dipertanyakan marfu dan mauquf, marfu itu terangkat dari kata rafa'ah. Itu terangkat.
terangkat apakah hadis ini naik ke atas sampai Nabi atau mauquf, terhenti sampai sahabat, sehingga bukan sabda dari Nabi. Ya, ada lagi.